Dari video yang ada, apa yang bisa dianalisa dari video itu? Yang satu, mohon untuk seluruhnya, tidak hanya Trans 7 saja. Ya. Kata yang keluar, baik itu dunia pesantren, dunia pendidikan, Ya. ketika dikomentari, benar-benar selami dulu. Ya. Kalau nggak bisa nyantri, belajar untuk memahami. Itu. Yai, mendengarai enggak kalau dari video itu? Ya. Ada agenda, ada maksud tertentu, sehingga video itu harus disebarkan. Apa ya? Tanpa sengaja ya nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Sekelas. Iya. Sekelas Trans 7 yang mempunyai beberapa media Ya. elektronik dan sebagainya. Iya. Jadi mengakui, wah saya hilang. Ya. Siapapun yang mesti Ya. masuk sih. Ada redaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bersyukur bisa jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik, yang tentu masih berkutat terkait dengan video yang menghebohkan dari Trans 7. Tentu banyak yang harus kita gali dari apa yang ada di pondok pesantren, di mana ini bagian dari mengungkapkan fakta-fakta yang sebenarnya di balik pelecehan yang dilakukan oleh Trans 7. Harusnya kita lebih banyak berbicara tentang pesantren agar masyarakat lebih memahami secara utuh terkait dengan pesantren ini. Tidak parsial, tidak salah dalam memahami pesantren sebagaimana yang diungkap di Trans 7. Pemirsa yang saya hormati, mudah-mudahan Anda sehat dan kita akan berbincang tentang video Trans 7 yang menghebohkan jagat Nusantara. Dan lagi-lagi saya harus menghadirkan santri yang sekarang sudah jadi ulama dan kiai yang mana kita mesti terus berbincang dengan mereka terkait dengan video Trans 7. Baiklah, hari ini hadir di studio Ketua Tanfidziyah MWCNU Kecamatan Kebumas Gresik, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Kebumas Gresik, sekaligus baru saja terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kebumas. Saya ucapkan selamat, mudah-mudahan semakin bisa membawa amanah. Pemirsa sekalian, kita temui saja Kiai Haji Muhammad Muhsin Munhamir Mukhlis, SPDI. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu ceria dimanapun berada dan selalu memberi banyak solusi kepada umat. Pertama Kiai, Ya. Secara pribadi, jenengan sendiri begitu tahu ada video Trans 7, apa yang dirasakan? Terima kasih Pak Haji Saihu Busiri yang terkenal dengan Gus Cu. Semoga kita semuanya tetap di jalur untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin, Yang amin. penting itu. Ketika mendengar berita itu, Ya. langsung saya buka. Ya. Yang pertama itu mendengar apa yang presenter Ya, narasikan. narasikan. Sudah. Kita tidak melihat gambar pun sudah bisa merasakan gimana Sakitnya. ketika kita sebagai santri. Ya. Tanpa melihat gambar. Ya. Dengan narasi yang begitu. Ya. Sudah jelas. Karena saya dididik di lingkungan pesantren mulai setelah lulus MI Madrasah Ibtidaiyah di tahun 85 di Langitan. Ya. Keluar di Langitan tahun 97. Ya. Begitu banyak hal yang harus diketahui. Berangkat dari rumah menuju ke pesantren adalah untuk talabul ilmi. Ya.
Berwaktu akhirnya kita mengetahui keutamaan ibadah. Ya. Sholat Ya. mendapatkan 27 kalau berjamaah. Jamaah, Itu ya. orang Taunya di sholat, pondok. iya kan berlanjut di pondok Ya. pesantren dengan praktik dan seterusnya. Bahkan amalia-amalia yang bersinggungan dengan apa yang ada di lingkungan kita. Ya. Menghormati orang yang lebih tua. Ya. Belas kasih kepada yang lebih muda. Itu Ya. ditanamkan di pesantren. Ya, Yai, dari Ya. apa yang dirasakan ketika sakit, kalimat-kalimat apa yang paling menusuk? Misalnya apakah feodalisme atau perbudakan atau apa sebetulnya yang paling menyakitkan? Iya. Feodalisme itu adalah yang sangat tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia. Ya. Umumnya. Ya. Lebih-lebih yang ada di pesantren. Ya. Dengan sukarelanya setelah kita mengetahui bagaimana keutamaan-keutamaannya. Ya. Kita melanjutkan di prakteknya. Ya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru. Ya. Jadi tidak ada paksaan, tidak ada yang namanya hukuman. Ketika kita tidak mencium tangan kepada guru, guru kiai itu tidak akan pernah memberikan hukuman, tidak pernah. Itu yang harus perbedaan feodal dengan kita khidmah. Kalau khidmah itu kita dari kita. Guru membimbing kita supaya lebih bagus. Kalau feodalisme adalah dari atas ke bawah. Kalau kamu tidak melakukan ini akan saya hukum. Itu adalah feodalis. Padahal tidak pernah ada. Tidak pernah. Jadi Jalan sudah harus dalam narasi kata pun sudah berbeda banget. Seperti itu. Artinya banyak kesalahan dalam menarasikan apa yang ada di pondok pesantren. Kalau di lingkungan MBC NU Kebomas sendiri, apa respon yang pertama kali diungkapkan oleh teman-teman pengurus MBC? Karena saya menjadi ketua, belum genap 1 tahun, Gusu. Ketepatan ada hal itu. Otomatis kita mengikuti apa yang telah disebar dengan kita ganti dengan logo MBC. 1, karena PBNU pun sudah bersikap. Kalau sudah PBNU bersikap, di barisan yang paling bawah pun boleh bersikap seperti yang serumpun. Jadi kita tidak menyalahi apa yang kita lakukan ketika ada flyer-flyer tentang bagaimana sikap kita itu adalah bentuk kita sebagai warga negara juga, jangan sampai anarkis. Bentuk itu akan menyeimbangi dengan hal itu. Dan alhamdulillah kan sudah. Sampai hari ini sudah hasil. Apa perlu ada rapat khusus waktu itu? Oh, enggak. Tidak ada Enggak ada. Kita hanya mengikuti apa yang ada di PP. Oke. Dari video yang ada, apa yang bisa dianalisa dari video itu? Yang satu, mohon untuk seluruhnya, tidak hanya Trans 7 saja. Kata yang keluar, baik itu dunia pesantren, dunia pendidikan, ketika dikomentari, benar-benar selami dulu. Kalau enggak bisa nyantri, belajar untuk memahami. Kalau karena sudah tua, enggak mungkinlah nyantri. Pahami karakteristiknya gimana, baru komentar. Itu dimanapun lah. Harus diselami. Artinya yang dikeluarkan narasinya harus betul. Harus betul. Tidak sampai salah. Dan yang kemarin seperti yang kemarin feodal keluar, padahal di pondok pesantren itu adalah tingkah lakunya bukan dari paksaan sang kiai, bukan. Karena hikmahnya kepingin menghormat kiai, juga mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul di dalam kitab yang kita kaji bersama lah itu bersama kitab Lubabul Hadis itu kan banyak sekali fadilah-fadilah, termasuk mencium tangan itu ulama itu kan seperti hal yang sudah sangat istimewa. Gitu. Ada juga kata-kata yang menyiratkan bahwa ada perbudakan di sana. Salah satu contoh yang diungkapkan adalah gotong royong.
Roan ya. Seperti apa sebetulnya kondisi Roan yang di pondok pesantren? Iya. Roan itu sudah ada tim. Kalau di Langitan dulu ya. Ya. Tim itu sudah ada. Ya. Karena di situ penanamnya adalah idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi au waladin sholeh. Ya udah. Lah di situ kesempatan untuk kita ndak bisa bondo nggak duwe pikiran untuk membangun arsitek yang tidak ada ya tenaga. Ya. Jadi sistemnya adalah gotong royong yang sebenarnya sudah tertanam di kebudayaan Indonesia. Ya. Indonesia tidak hanya santri. Ya. Gotong royong. Ya. Kalau swakarsa itu kan apa itu termasuk perbudakan? Belanda kan. Ya. Gotong royong akhirnya. Muncul ya itu seperti itulah. Dan itulah prinsip santri apapun yang dilakukan itu berkonsep pada keilmuan untuk mencari keutamaan. Ya. Jadi artinya bahwa apa yang dilaksanakan oleh santri itu punya dasar dalil yang jelas sebetulnya. Dan santri selalu merasa kurang memberi hormat kepada kiainya. Termasuk bagaimana ikut berkontribusi di pondok pesantrennya. Ketika tidak bisa memberikan harta, tidak mampu memberikan karya, baik itu berupa desain dan lain sebagainya, ikut cawe-cawe, hanya satu yang mereka bisa lakukan, roan, kerja bakti, ya gotong royong. Dan itu sebetulnya budaya Indonesia banget, dan bukan sesuatu hal yang aneh dan itu juga bukan dalam bentuk perbudakan. Karena tidak pernah ada perbudakan di pondok pesantren. Jadi kalau melihat seperti itu kan tidak ada yang pas apa yang dinarasikan oleh. Kan setuju kan kita? Iya. Tidak persis. Tidak persis kan. Apalagi terkait dengan disampaikan bahwa santri yang merangkak, menunduk, kemudian salaman, cium tangan kepada kiai, itu memberikan amplop dengan gambaran seolah-olah kiai itu menerima amplop dari santri dan kekayaan itu didapat dari amplop. Padahal kalau dari contoh ini, Yai Haji Munhamir ini lulusan pondok pesantren Langitan. Dan pondok pesantren Langitan itu saya lihat sebagai salah satu pondok yang punya kemandirian ekonomi yang cukup kuat. Alhamdulillah. Ya, punya pabrik air minum, alhamdulillah. Punya stasiun radio punya stasiun televisi, dan itu semua adalah bagian dari upaya kemandirian ekonomi pondok pesantren. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa kiai tidak hidup dari amplop santri. Untuk masalah kita bersedekah. Jadi sedekah itu ada hal yang seperti kembali lagi kepada dasar kita itu mencari keutamaan. Kita menginginkan sedekah itu sudah jelas, sedekah itu bisa berlipat. Seperti yang sudah kita ketahui bersama lah. 1 rupiah bisa berlipat menjadi 10, bahkan menjadi 700, bahkan ada yang lebih dari 700. Lah kita seorang yang sudah mengerti, ditanamkan tentang keutamaan-keutamaan yang kita peroleh dari kitab-kitab yang kita kaji. Merasa eman kalau kita itu bertemu dengan seseorang yang alim, yang benar-benar meskipun itu bukan kiai kita, meskipun bukan guru kita, kapasitasnya orang alim. Itu ketika kita memberikan sedekah, berlipatnya lebih dari 10 kali lipat. Nah, itu kan kita bertemu dengan beliau-beliau tidak memanfaatkan momen itu. Padahal itu adalah untuk diri kita, kembalinya untuk diri kita. Jadi seperti itulah. Jadi dalam rangka untuk meraih keutamaan sedekah. Bukan karena balas budi. Karena sebetulnya balas budinya pun tidak cukup. Tidak cukup. Kalau kita ngomong balas budi ya enggak pantas lah. Enggak pantas. Kalau sekarang saya coba hitung-hitungan. Jenengan kalau di Langitan Sabtu bulan habis berapa? Kalau di tahun 84 itu itu 30.000.
30.000 satu bulan. Satu bulan. Dapat tidur, dapat dapat makan. Berapa kali? Ya tetap 3 kali. 3 kali. 3 kali. Ya. Dan dapat pelajaran. Dapat pelajaran. Sekolahnya itu kalau di Langitan, itu kalau madrasah ibtidaiyah setelah zuhur. Ya. Sampai dengan asar. Ya. Setelah asar, ngaji lagi. Ya. Maghrib tidak ada aktivitas kecuali pelajaran. Ya. Sampai sholat isya. Ya. Setelah sholat isya, mulai jam 8 Ya. baru boleh makan ke warung. Hmm. Itu boleh makan sampai jam 10. Jam Ya. 10 warungnya harus tutup. Istimewanya di situ. Jadi mulai zuhur sampai jam 8 malam full menjadi pembelajaran. Pembelajaran. Dan selalu ada ustadznya. Ada. Selalu ada ustadznya. Ada Ustaz. Sekian jam. Iya. Nah inilah Itu yang kalau menjadi. menghitung dari sekolah ya. Iya. Padahal sebelum subuh Iya. kita sudah dibangunkan. Iya. Dibangunkan supaya diarahkan ayo mandi. Iya. Aktivitasnya sudah mandiri sampai subuh. Iya. Mandiri itu sudah. Mandiri ya. Iya. Setelah subuh baru ada ngaji lagi. Iya. Jam 7 boleh makan. Iya. Baru terus aktivitas. Iya. Itu istimewanya di situ. Ya, artinya dulu dengan nilai uang 30.000 itu bisa mendapat sekian banyak Iya. tuntunan untuk berbuat soleh. Iya. Mulai dari pagi sekitar jam 3 sebelum Iya. subuh. Tapi lu ingat sendiri. Iya, Waktu mandiri. Ya. mandiri itu benar-benar mandiri loh ya. Iya, iya. Kalau kita kepingin baju kita bersih, iya. ya cuci sendiri. Cucinya pagi. Cuci sendiri. Cuci sendiri pagi. Iya. Jadi ada pelajaran kemandirian, Sendirian. ada pelajaran Manajemen untuk mengatur uang tinggal. Iya, manajemen keuangannya ada, ya kan? Iya. Kemudian mencari ilmunya ada, dan ini semua hampir sepanjang hari Iya. selalu ada. Dan Hari- itu bayarnya cuma 30.000 dalam 1 bulan. Iya. Kalau katakanlah krus sekarang 10 kali Iya. lipat dari tahun 80-an, itu berarti sekitar 300.000 kita Iya. dapat apa saja. Ya, artinya kalau dihitung semacam ini pasti kiai tekor. Kiainya yang tekor, jelas. Nggak mungkin lah Jadi itulah. menyiapkan Iya. makan 3 kali. Itu kalau Kan di pesantren itu makannya itu biasanya tetap kalau istilahnya masak sendiri kan. Itu. Ya, Berkelompok. ya, berkelompok. Tadi sosialisasi kita dengan teman-teman dari luar daerah. Ya, menunya tetap terong, Nasinya terong, terancam, asin. Nah, urap itu. itu. Kadang-kadang kita juga mayoran istilahnya. Mayoran, iya. nyembelih Ayam ya. nyembelih Itu pun mentol. sesekali. Itu 1 bulan belum Belum tentu. tentu sekali. Belum tentu. Tapi Iya. itulah nikmatnya di Iya. sana. Tapi ini pelajaran penting. Pemahaman dari para kiai yang di pondok itu santri harus prihatin. Iya. Karena masih masa belajar. Tidak bisa santri itu dimanjakan waktu belajar. Karena itu akan menumpulkan pemikiran. Dan ini sudah tepat sehingga ya banyak yang dilahirkan dari pondok pesantren sampai jadi presiden. Iya. Ya, Gus Dur. Gus Dur itu produk Insya Allah. pondok. Sehingga bisa diyakinkan apa yang dilakukan pondok sebetulnya luar biasa sistem pengajarannya. Insya Allah. Apa yang membedakan dibanding sekolah umum misalnya? Kalau kita membandingkan secara signifikan, Ya. sebenarnya sama hal. Mencari ilmu. Ya. Konteksnya sama mencari Ya. ilmu. Dan di situ sudah mendapatkan keutamaan lah Ya. sudah. Tapi yang membedakan itu satu, ketika kita di usia 10 tahun Ya. sampai akil baleh, Ya. itu kan prinsipnya harus ada pressing. Ya. Ya. Ketika mendapatkan pembiasaan untuk selalu koreksi diri muhasabah. Ya. Ya. Ketika anak itu sudah 15 tahun atau Ya. akil baleh, Ya. sudah terbiasa dengan hal-hal yang seperti dan Ya. itu diterapkan di pesantren. Ya. Dengan Penanaman disiplin. jadwal yang ketat, Ya. sehingga pembiasaan itu akhirnya menjadi hal yang bisa dilakukan secara refleksi. Jadi perilaku. Perilaku. Ya.
Kalau sudah menjadi akhirnya kebudayaan. Ya. Kalau sudah menjadi kebudayaan berarti peradaban. Iya. Kan akhirnya muncul di situ Ya. bertahapnya. Ya. Makanya di pondok-pondok pesantren untuk hal yang menjadikan penghalang secara belum pasti menjadi penghalang. Ya. Tapi untuk penilainya, oh ini barangkali bisa menjadi penghalang. Contoh, Ya. dunia sekarang kan tidak lepas dari handphone. Ya. Tapi di pesantren tetap dilarang. Ya. Karena itu barangkali menjadi penghalang. Ya. Tapi kita lihat sendirilah. Ya. Setelah yang dunia HP dipegang sama anak-anak SMP. Ya. Dengan anak-anak yang sudah universitas kan beda kan. Ya. Ya. Nah, itu bedanya di situ. Ya. Makanya dari sama-sama tetap konteksnya kalau anak itu mau sekolah, ya. mau belajar, itu sudah istimewa. Ya. Jadi plusnya kalau di pesantren, tadi yang sudah disampaikan, ada kemandirian, manajemen, hidup kebersihan dan sehat itu tertanam. Akhirnya menjadi kebiasaan, perilaku dan kebudayaan. Ya, kalau sudah jadi perilaku, ini adalah bibit-bibit kesuksesan dalam hidup. Ya semoga sajalah. Tentu seperti itu ya. Semoga sajalah. Ya. Sama-sama kita di sekolah manapun sudah menjadi fadl dari Allah bahwa anak itu benar sekolah. Ya. Mau sekolah itu sudah masya Allah. Ya. Itu. Yai, mendengarai enggak kalau dari video itu ada agenda, ada maksud tertentu sehingga video itu harus disebarkan. Yang diterang. Ya. Kalau dikatakan apa ya, tanpa sengaja ya enggak mungkin. Enggak mungkin sekelas. Iya. Sekelas Trans 7 yang mempunyai beberapa media elektronik dan seterusnya. Iya. Jadi mengakui, wah saya hilaf. Ya. Siapapun yang mesti masuk sih ngono-ngono. Ada redaktur. Sekelas tahapan tangga yang begitu ketat kok. Iya. Dengan kebobolan. Saya mohon maaf. Begitu ya. Iya. Apa ya? Jadi tetap kita itu apa yang kita lihat di tampak dohir. Iya. Ya jiwa santri ya sudah apa-apa ini hilang. Iya. Gitu aja. Tapi sangat mungkin ada maksud tertentu. Artinya bahwa biarlah yang memang ahli dari konteks. Dari proses produksi kan begitu panjang alurnya. Iya, ada redakturnya, ada penulis naskahnya, ada editornya, pasti kan itu ada. Pertangga itu ketat. Iya. Tapi bagaimana bisa lolos itu kan jadi pertanyaan besar. Iya. Itu kita santri kan secara zahiriahnya kalau orang itu sudah mengatakan iya saya khilaf dan mohon maaf sudah. Biarlah kalau yang diurus itu kalau sistem nanti yang di lapisan PBNU-nya. Lembaga badan hukumnya. Harus ditelisik lagi jalur yang secara ini saya sangat bersyukur. Secara hukum. Iya, sangat bersyukur. Ya, semestinya PBNU bisa melakukan upaya. Ataupun tidak PBNU. Yang mempunyai kompetensi untuk itu. Bisa melanjutkan, saya malah bersyukur. Kalau kita santri secara zahiriah kalau sudah minta maaf Allah Ghafurur Rahim. Nah, tapi untuk yang lainnya dan sayap-sayap yang lainnya kalau memang masih belum dilanjutkan monggo dilanjutkan. Kalau misalnya ini kita bisa memahami bersama bahwa tahapan produksi sebuah acara televisi itu begitu panjang, melibatkan sekian banyak orang, kemudian lolos yang semacam itu. Pertanyaannya adalah, ada enggak kelompok tertentu yang memungkinkan untuk bisa meloloskan itu? Ya mestinya dari kelompok itu mesti ada. Pasti ada. Pasti ada. Ada celah untuk bisa meloloskan itu, mesti ada hal yang istilahnya kalau ayaannya itu ada lubang yang bisa terobos, berarti kan ayatnya yang rusak. Biasanya takarannya sekian kok ada yang besar masuk, berarti ini ada ini ayatnya dan yang rusak. Bisa diidentifikasi tidak kira-kira kelompok mana yang memungkinkan ayaannya itu bobol seperti itu ya? Kalau selama ini di Nahdlatul Ulama
karena di Nahdlatul Ulama itu munculnya dari kaum santri, Ya. otomatis kaum santri. Identifikasinya ya siapa lagi dari organisasi yang telah divakumkan oleh negara. Oh, ya. Ya. Jadi Itu. artinya masih tetap berkegiatan. Manusianya walaupun kan masih di balik layar. Manusianya masih ada. ada. Kegiatannya boleh Ya, diberhentikan. meskipun dari wadahnya itu sudah dibubarkan, dibubarkan. dibekukan oleh pemerintah. Tapi semoga saja masyarakat Indonesia tetap kembali kepada cinta tanah airnya. Ya. Kita kaum santri ya berikhtiar tetap setelah hasil Ya. maka tetap kita munajat supaya cinta tanah air itu tertanam di seluruh. Ini kalau jawaban Kiai. Ya, sekarang pertanyaan saya. Bagaimana dengan kaum muda Nahdlatul Ulama seperti Ansor, Pagar Nusa, Banser, atau yang lain? Kalau Seperti di apa Nahdlatul reaksi Ulama mereka? itu kan ada lembaga. Ya. Kalau yang badan otonom itulah yang bergerak di situ sebenarnya. Untuk lembaga-lembaga kita menguatkan kelembagaan Nahdlatul Ulama di sanggah semuanya. Kalau Banom itu kan yang ada menguatkan bakar di luarnya. Lah ini yang bergeraknya dengan fatayatnya, muslimatnya, ansornya. Ada enggak dari mereka yang diharapkan menekan MWC untuk bisa melakukan aksi? Kalau untuk menekan MWC enggak ada. Ya, tapi rasanya kenceng. Iya. Tapi kemarin di Kebumas sudah flyer kan muncul ya. Flyer Kebumas muncul ya. Paling tidak meredam ya. Sudah tersalurkan itu sudah. Ya paling tidak kita imbangi, kalau mereka media ya kita media. Untuk selanjutnya ya alhamdulillah kan sampai sekarang kan sudah. Ya. Jadi secara eksplisit terang-terangan kaum muda tidak pernah mendesak. Tidak ada. Artinya bahwa pengaruh sesepuh di MWC-NU karena mengedepankan kearifan membuat mereka enggan untuk menyampaikan protes begitu ya. Kita tanamkan di MWC-NU itu 2 kali tatap muka. Seluruh jamaah Jam'iyah Nahdlatul Ulama 1 bulan 2 kali. Termasuk Banom. Yang pertama semuanya. Yang pertama itu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala full doa yang disebut Lailatul Istima. Yang nomor 2 keilmuan. Jadi kita mengamalkan hal bisa memperoleh lebih banyak karena keilmuan. Maka kita kaji dengan kitab Safina Sulam Taufik. Jadi penanaman itu 2 kali dalam 1 bulan itu adalah untuk menyatukan satu hal yang kita rasakan sama. Kalau tidak ada hal itu, insya Allah ya. Kalau tidak 2 ini kita wujudkan insya Allah ya akan berpikiran masing-masing. Makanya di 2 momen ini, akhirnya semuanya bisa menghargai. Yang tua menghormati, kasih sayang pada yang muda. Yang muda lebih sayang kepada yang muda. Akhirnya seperti itu. Kalau terkait dengan Robito RMI sendiri, bukankah ini paling wadah bagi para pemilik pondok? Persatuan para pengasuh pondok ini ada di RMI. Nah, apa reaksi RMI selama ini? Untuk kejadian itu RMI kemarin kan sudah gerak. Sudah gerak, yang memang notabene dari awal ada perwakilan sampai pusat kan sudah. Nah, RMI itu memang harus bergerak di situ. Keilmuan, bahasa masail dan seterusnya kan sudah berjalan. Untuk saling mengirim utusan sudah berjalan. Jadi akhirnya saling mengenal pondok pesantren yang notabene ada yang kuno, hanya kitab kuning saja. Ada pondok pesantren yang ada kitab kuningnya, ada sekolah diniyahnya, ada yang full. Ada sekolah diniyahnya, ada SMP-nya, ada sanawiyah dan seterusnya full. Nah, ketika semua sudah menyatu, mengirimkan satu urusan, dari situ akhirnya muncul beberapa ide-ide untuk bagaimana memajukan Nahdlatul Ulama melalui pendidikan.
Jadi insya Allah seperti yang sekarang sudah jalan. Ya. Insya Allah sekarang sudah jalan lah. Itu dengan juga dengan Gus Cu. Ya. Kalau misalnya ada Itu kan menanyakan apa target yang ingin dicapai dari semua aktivitas, kegiatan, respon yang diberikan itu ya. Respon yang kita laksanakan di menyikapi Tenas 7, responnya tetap kembali kepada bagaimana untuk sikap pimpinan kita yang ada di organisasi. Ya. Jangan sampai kita yang berada di ranting tidak sejalan. Ya. Itu yang saya harapkan. Apapun sikap keputusan dari PBNU, kita sebagai MWCNU yang grassroots, bukan paling bawah, masih di level yang kedua setelah ranting. Itu ya tetap kita menerima dan kita juga mencegah jangan sampai terulang. Seperti yang telah kita ketahui bersama, jalbul masoleh muqaddimun ala darkil mafasid. Itu yang prinsipnya. Ada prinsip lagi, al-muhafadzatu alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Itu kan prinsip-prinsip yang enggak bikin rusuh. Enggak bikin rusuh, enggak bikin anarkis. Jadi ada beberapa pemikiran bahwa sebuah budaya baru bisa diterima, budaya baru yang baik bisa diterima, tapi tetap mempertahankan budaya lama yang masih baik. Kabar yang muncul adalah Trans 7 sudah mengeluarkan surat permohonan maaf. Kemudian ada video klarifikasi permohonan maaf. Dan yang terakhir sowan ke Lirboyo. Langsung direktur atau pemilik? Iya, pemiliknya, ownernya, Khairul Tanjung malah hadir ke Lirboyo. Apakah itu sudah cukup menurut penilaian Yai? Kalaupun untuk yang ditayangkan, minta maafnya memang harus kepada person yang ditayangkan, termasuk di situ. Tahu itu ditayangkan itu berapa tokoh yang di situ. Memang untuk minta maafnya ke satu di antaranya. Hanya itu toh. Yang lainnya sudah dikunjungi belum? Padahal imbasnya kemana-mana. Yang ditayangkan itu kan jelas akhirnya kemarin sowan dan juga mencium tangan loh juga mencium tangan. Jadi seperti itulah. Tapi untuk konteks untuk minta maaf kepada yang ditayangkan, insya Allah dimaafkan lah. Jadi, tapi untuk selanjutnya dalam konteks ini masih berlanjut bermuara pada pemutusan ataupun penutupan ataupun tidak boleh tayang penghentian program itu saja. Nah itu biar yang harusnya ada Komisi Penyiaran Indonesia yang berwenang untuk bisa memutuskan itu. Dan MWCNU juga berharap untuk bisa melakukan respon responnya itu mereka itu seperti itu. Artinya Kiai bahwa apa yang sudah dilakukan Trans 7 untuk mengimbangi setidaknya tayangan yang salah, tayangan yang melecehkan, yang merendahkan, yang menyampaikan bukan fakta, itu permohonan maaf sudah dianggap cukup. Kalau dianggap cukup, saya masih pembuktian secara langsung kan masih belum. Masih seperti tayangan masih saja. Programnya kan sudah diumumkan belum? Kalau sudah ditutup? Belum ada kan? pengumuman penutupan penghentian. Kalau sudah ada pengumuman, bisa ada bobot untuk mohon maafnya itu benar-benar taubatan nasuha. Jadi ini masih tadi kan
hanya ucapan, Ya, tetapi untuk pembuktiannya gimana? ya, Apa sudah final ya, bahwa acara itu ditutup ya, dengan bukti yang distempel oleh yang berwenang? ya. Belum kan? KPI, ya belum Belum. ada putusan KPI untuk Kabupaten Asuhan menghentikan. masih belum kan? Ya, belum. Ya, artinya ini masih kapok Lombok. Nah, gitu. Nanti Ya. kawal sampai di situ. Harus Ya. ngawal yang mengawal siapa? Yang mempunyai kemampuan untuk mengawal sampai di mana sehingga terbit yang namanya fisik. Ya, surat penghentian. Ya. Kalau misalnya dari apa gonjang-ganjing yang ada sampai dengan saat ini, sejauh ini ada enggak instruksi dari PCNU bagaimana MBC harus bersikap? Untuk PCNU alhamdulillah ya tetap respon. Ya tetaplah kita hormat pada pimpinan kita. Ya. Jadi apapun yang PCNU instruksikan ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PBNU lah. Ya. Jadi kita selalu menjadikan kerukunan untuk kita semua. Ya. Jadi seperti itu. Ya, tanpa menutup mata dari apa yang boleh kita katakan sebagai oknum kiai atau kadang oknum gusnya. Ya. Itu melakukan hal-hal yang tidak pantas terhadap Ya. santri. Jadi satu, ya itulah penggoda. Godaannya itu seperti itu. Ya. Jadi sampai kita kalau berbicara sejarah, ya, tentang hal itu banyak sekali dari sektor mana yang asalnya alim menjadi terperosok dan naudzubillah min dzalik. Jadi kalau kita berpikir kita itu masih manusia. Ya. Jadi siapapun kalau dia itu menjadi kiai, Ya. menjadi gus, Ya. apa dijamin dia itu sampai di akhir hayatnya la ilaha illallah. Ya. Tidak ada yang berani jamin. Ya. Makanya di tengah perjalanan itu selalu kita memohon. Kalaupun kita di dalam perjalanan masih hidup, kita sudah dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita. Ya. Sebenarnya kita itu alhamdulillah. Ya. Kita diperlihatkan oleh Allah kesalahan kita di mata masyarakat. Ya. Jadi kalau kita mensikapi dari tokoh yang dianggap alim, ternyata melakukan hal yang sangat tercela, diketahui oleh orang awam. Kita sebagai manusia, maklum sih menungso. Jadi kita ndak berpikir kok sampai koyo. Gak bisa bendalane, jangan sampai. Jadi mayyahdillah fala mudhillalah. Wa mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Jadi dol dengan hudan. Hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya bahwa ini oknum. Iya. Ya, sebagian dari kiai kemungkinan ada, dan itu artinya di beberapa orang mengatakan, oh kalau sudah gitu bukan kiai lagi, katanya begitu ya. Apakah pemahaman itu bisa diterima ya? Kalau bukan kiai itu kan nama lakap kan itu. Ya. Kalau orang Jawa iki wahi lah. Ya. Nah, pilihan yang terbaik. Ya. Kalau sudah mengetahui itu ya kita bisa memilih yang kita anggap lebih baik. Ya. Jadi bukan apa itu menghilangkan ilmunya dari dalam tubuh beliau yang mempunyai hal itu, ya beliau tetap berilmu. Tetap berilmu. Tetapi ketika ikiwai kiai, ya akhirnya kan bukan kiai, bukan ikiwai lah, singiko lagi gitu kan. Artinya masyarakat punya pilihan untuk memberi penghargaan kepada seorang ulama, dalam hal ini kiai. Kiai, ke depan lagi kira-kira apa yang akan dilakukan MBCNU setidaknya untuk mengurangi apa yang kini dikatakan sebagai opini publik. Secara umum masyarakat kita masih banyak yang terpengaruh dari tayangan Trans 7. Jadi pemahaman untuk hal itu paling tidak kita masuk di lembaga-lembaga sekolah.
Kalau di Keboma sekolahannya yang di bawah naungan NU itu ada tingkat STMI itu ada 10. Ada 10. Nah, penanaman aswaja kita terapkan di situ. Ahli sunnah wal jamaah nahdhiyah kita terapkan di situ. Di tingkat sanawiyahnya, tingkat aliyahnya yang paling mudah untuk membentengi tentang paham-paham, lebih-lebih paham-paham dan bagaimana menyikapi ketika gejolak itu terjadi. Ya. Kita sikapi bagaimana. Insya Allah di pelajaran aswaja itu sudah Ya. lengkap itu. Ya. Insya Allah sudah lengkap. Ya. Makanya syukur alhamdulillah kita berada di barisan Nahdlatul Ulama. Ya. Ya. Artinya pembelajaran terkait dengan bagaimana bersikap terhadap satu hal itu justru sudah lebih banyak diberikan di tingkat madrasah. Artinya begini ya, ke depan lagi. Bukan berarti pasti tidak ada. NU selalu banyak tantangan, selalu banyak godaan, selalu banyak yang menggoyang NU. Bahkan beberapa ahli mengatakan Indonesia ini kuncinya di NU. Ketika NU itu bisa dikacaukan, maka Indonesia menjadi kacau. Seberapa kuat NU ini akan mampu bertahan terhadap gonjangan-gonjangan semacam ini? Nah ini seberapa kuat ini. Ya, bagaimana generasi kita siapkan. Ya. Kuncinya di situ. Jadi di generasi mana dia hidup, maka di era itulah yang harus dihadapi. Makanya kalau sekarang 2005, kalau saya masih usia 50 berapa ya. Ketika anak saya yang paling kecil, di usia 45, ya beda dengan masa kita. Ya. Persoalannya jelas beda, tantangannya berbeda. Ya. Makanya yang terpenting adalah penyiapkan anak-anak kita bagaimana mengikuti ilmu-ilmu yang berkelanjutan. Ya. Ilmu berkelanjutan gimana? Teknologi. Ya. Kita tidak bisa lepas dengan teknologi sekarang. Teknologi dan di situ karya-karya. Ya. Makanya di madrasah NU itu ada olimpiade IPA, ada olimpiade matematika. Keren itu sudah. Dengan cara menghitung dan akhirnya kan berimbas pada ilmu-ilmu alam yang sebenarnya sudah di ilmu falak. Modernnya di ilmu astronomi. Sebenarnya sudah bergulat di situ. Akhirnya mengetahui bagaimana sirkulasi dunia sampai dengan yang ada di bumi ini. Kan sudah digulati di NU mulai pembelajaran itu semuanya. Jadi kita kuatkan di situ dengan metode-metode yang bentuknya berbeda. Nah, sama-sama makan nasinya, tapi nasinya nanti dibuat nasi goreng, nasi kebuli, kan sama-sama makan nasi. Menunya kan, jangan-jangan balik nasi kuning ya. Nasi kuning munculnya di mulut saja. Ya, artinya ya meyakini bahwa NU akan tetap mampu bertahan terhadap segala gempuran. Saya yakin selama warga Nahdliyin berprinsip kepada anak-anak disekolahkan ke sekolahan Nahdlatul Ulama. Saya yakin. Kalau warga Nahdliyin tidak menyekolahkan anak-anaknya di sekolahan Nahdliyin, lain lagi nanti urusannya. Makanya di generasinya yang datang akan terputus. Ada yang menganalisa begini ya. Sebelum gonjang-ganjing pondok pesantren digoncang dengan pelecehan yang semacam ini, mereka menyambungkan terkait dengan bagaimana para habaib itu digoncang melalui isu habaib ini yang dikatakan bahwa mereka nyata-nyata bukan nasab langsung dari Rasulullah. Kira-kira ada korelasinya enggak ini? Atau kita itu memang ada agenda seperti itu ya? Iya. Kalau kita mengatakan orang lain bahwa nasab tentang ayah kita sampai dengan kakek moyang kita, itu ketika kita mengatakan saya anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini dengan bukti yang ada, yang dimiliki, apa beratnya kita mempercayai?
Ya. Pertanyaan gitu. Ya. Saya mengatakan saya ini, Ya. ini sampai ini. Dan ada tekstualnya. Ya. Terus sampai mendengar itu. Apa beratnya jenengan mempercayai? Ya. Ya. Kan tidak ada keberatan. Ya. Tidak ada keberatan kan? Ya. Kalaupun ada keberatan, kalau sampai menyalahkan atau enggak sampai enggak itu harus mempunyai tandingan. Ya. Harus tandingan. Saya enggak percaya, tapi perlu diingat jangan sampai syab atau mencemooh, Ya. apalagi Melecehkan. Ya. Nanti akhirnya nanti timbul saling mencemooh. Tapi memang ada ya. Ini artinya ada urutan kejadian yang memang disengaja, bahwa yang pertama yang harus digoncang adalah habaib dulu, kemudian setelah itu kiai-kiai NU. Saya enggak bisa mengatakan itu kayak alurnya kok Kebetulan bersamaan. lah. Alurnya kok bisa Ya. dikatakan, tapi bisa dikatakan kok alurnya kok sama ya. 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 Alurnya kok sama. Ya. Jadi alurnya kok sama itu mari ngembang, mari ngono metu, mari ngono nguwo mateng. Ya. Itu kan alur. Ya. Kok hampir lah apa? Koreksi kita. Berarti kita harus menyadari bahwa Nahdlatul Ulama harus mawas diri. Dengan kejadian-kejadian yang berundut itu, kita tidak memandang menyalahkan siapa. Kita harus memandang koreksi kita sendiri. Berarti saya itu banyak yang menggoncang. Maka persiapan apa yang saya lakukan? Nah itu yang harus kita. Ya, sejauh ini ya apa artinya memang ada degradasi, penurunan kepercayaan masyarakat kepada kiai-kiai setelah terjadinya video ini. Untuk Trans 7. Iya, setelah kejadian video Trans 7 ini. Hikmahnya ya, saya bilang hikmahnya. Iya. Banyak sekali yang proklamir sebelumnya masih dalam tiarap. Iya. Proklamir, saya santri. Oh. Ya, justru seperti itu. Akhirnya timbul seperti ceritanya Mbak Hasyim Asy'ari resolusi jihad. Iya. Akhirnya mereka berani tampil sebagai santri. Iya. Kalau hikmahnya di situ, kita ambil hikmahnya di situ. Iya. Saya khawatirnya kiai-kiai undangannya menurun. Nggak ada ya. Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Ya pemirsa, perbincangan menarik ini sayang sekali dibatasi oleh waktu sehingga saya tidak bisa melanjutkan perbincangan, dan kita akan ketemu lagi kapan-kapan. Masih sanggup dihadirkan lagi ya? Insya Allah. Ya, mudah-mudahan kapan-kapan kita akan ketemu lagi, ngobrol lagi di sini terkait hal-hal yang lain, baik itu soal NU maupun Majelis Ulama Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang.